Yes. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam belum semuanya, coba akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya, namun kekompakan belum. Coba yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang kami hormati dan adik-adik semuanya yang kami cintai. Kami merasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menghadiri atau mendatangi adanya buka bersama, yaitu dalam rangka bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan adanya pertemuan semacam ini bisa bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada panutan agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena dengan beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu melalui ad-dinul Islam. Para bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari semuanya yang kami hormati dan adik-adik semuanya yang kami cintai. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan suatu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yaitu umat Muhammad supaya bisa menggalinya, supaya bisa mempetiknya, memanfaatkan bulan-bulan suci Ramadan ini. Karena di antara bulan-bulan 11 ini, yaitu yang satu bulan suci Ramadan ini sangat bagus dan sangat indah dan sangat bermanfaat untuk umat Muhammad supaya mencapai kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang memperhatikan bulan suci Ramadan betul-betul karena Allah, insya Allah, supaya dapat alman keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan semuanya di dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yaitu iman. Ramadan ini adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengaku sebagai seorang muslim betul-betul harus bisa melaksanakan, yaitu puasa bulan Ramadan dan amal-amal yang baik yang dicintai oleh Allah, yang dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pengembelengan yang luar biasa. Hanya Allah lah yang akan menilai, yaitu pahala-pahala dari Ramadan itu sendiri. Untuk itulah Ramadan sangat penting sekali, wahai umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia. Ramadan ini sangat penting sekali. Sekali lagi, manfaatkanlah Ramadan ini dengan baik dan ikhlas karena Allah, untuk mencari alman keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di Ramadan ini maghfirah, ampunan dari Allah dibuka. Dan siapa yang berdoa di bulan suci Ramadan ini akan dikabul oleh Allah, asal manusianya sungguh-sungguh dan betul-betul ikhlas, bahwa kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan Allah ada di dekat dengan kita. Maka daripada itu, siapa
yang bisa memanfaatkan sebaik mungkin, pasti Allah akan tanggap dan akan mengerti. Maka daripada itu, Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mangan buah kholdi, jangan mendekati buah kholdi atau apalagi makan, tapi akhirnya terjadi Nabi Adam sampai di manik dan Siti Hawa sampai di susu. Diketahui oleh Allah Ta'ala, diperingatkan, wahai Nabi Adam, janganlah kau makan buah kholdi kecuali apa yang ada di surga ini sudah saya halalkan semua. Tapi buah kholdi jangan kamu makan. Tapi terjadi makan. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu Nabi Adam diturunkan di negara India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Semua itu temannya siapa, saudara? Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pakaiannya apa? Daun-daun dari bumi ini. Masya Allah. Tidak langsung bertemu selama 40 tahun. Coba bayangkan. Inilah fenomena manusia di alam dunia. Cerita yang begitu tadinya di surga enak-enak, sekarang diusir, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dunia karena melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah kholdi. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah kejadian manusia. Ya Allah, aku ning surga senang-senang. Akhirnya kita ada kesalahan sama Allah. Akhirnya kita turun di alam dunia ini sehingga kita harus bersusah payah. Masya Allah. Temannya siapa? Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nabi Adam dan Siti Hawa. Inilah silsilah manusia turun ke bumi. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa bukan kesalahan yang mutlak, tapi ada hikmahnya, yaitu akhirnya ada dunia begini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membikin surga dan neraka. Kemudian disusul lagi, yaitu punya keturunan anak, yaitu Habil dan Qabil. Nabi Adam menasihati anaknya, hai Nabi, hai Habil, Qabil, janganlah kamu hidup di alam dunia ini membunuh di antara satu dengan yang lainnya. Tapi terjadi pembunuhan manusia pertama, Habil dan Qabil. Dia melanggar nasihatnya orang tuanya. Padahal Nabi Adam waktu itu teringat, yaitu memakan buah kholdi. Kok lebih-lebih anakku menghiraukan nasihatnya. Ya Allah, Nabi Adam kecewa dan menangis terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia menengok kuburannya Habil selama 40 tahun bahkan lebih. Jadi ziarah kubur itu sudah dimulai oleh Nabi Adam, memintakan maaf sama anaknya, yaitu yang terbunuh karena dia menghiraukan nasihatnya orang tuanya. Terjadi pembunuhan manusia pertama. Maka daripada itu, ziarah kubur itu sudah dimulai oleh Nabi Adam. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, belum ada Al-Irsyad, belum ada Mahad, belum ada Rifaiyah. Cuman ada di pintu surga Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di situ Nabi Adam teringat. Mula senenge wong tuwa mbek anak sak klopo, tapi anak mbek wong tuwa saupo. Untuk itulah Nabi Adam memintakan maaf sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dosanya diampuni oleh Allah. Namun anak-anaknya yang masih di alam dunia itu minta, mencari, kaya saiki menuh demo, mencari ayahnya. Di mana ayah Nabi Adam? Oh, masih berziarah kubur, isik nunggoni kuburannya Habil yang terbunuh itu. Isik memintakan maaf sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Nabi Adam, anak-anaknya, saya ini masih hidup di alam dunia. Habil sudah di alam kubur. Kenapa kamu tunggoni terus? Kenapa kamu terus bacakan, mintakan ampun sama Allah? Padahal kita di dunia ini perlu pengarahan dari ayah, yaitu bimbingan ekonomi dari ayah, pengarahan, bercocok tani,
beternak kambing, kerbau, sapi. Sedangkan Habil sudah di alam kubur. Saya yang masih hidup perlu bimbingan dari ayah, pengarahan ekonomi dari ayah. Bukanlah kita sangat penting ayah Nabi Adam? Wahai, dengan bujuk rayu anak-anaknya yang masih hidup, Nabi Adam meninggalkan kuburannya Habil yang terbunuh, memintakan maaf sama Allah Subhanahu wa taala itu selama 40 tahun bahkan lebih dari itu. Maka Nabi Adam memberikan pengarahan ekonominya melalui bertani dan bercocok padi dan berternak kambing, kerbau, sapi. Akhirnya Nabi Adam meninggalkan kuburannya Habil selama 40 tahun lamanya. Mula garis intinya, garis besarnya, saatnya kita menyembah kepada Allah, kita menyembah. Saatnya kita berziarah kubur kepada kedua orang tua. Silahkan berziarah kubur karena birrul walidain, bagusi kepada kedua orang. Saatnya kita berziarah kepada Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan wali-walinya Allah. Silahkan berziarah, tapi bisa membagi. Saatnya kita bekerja, harus bisa membagi. Saatnya kita berolahraga, main tenis meja, silahkan berolahraga tenis meja, tapi harus bisa membagi waktunya. Jangan main tenis meja tok, tapi harus bentuk ekonomi bersama. Karena Anda bisa beli bola bal, beli meja pingpong, beli lampu dan lain-lain sebagainya. Itu karena dari uang. Uangnya harus kerja. Kata Bapak Presiden Jokowi, kerja. Insya Allah kita akan bisa. Maka daripada itu, carilah duniamu seakan-akan kamu akan kaya besok pagi, dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Jadi seimbang segera antara akhirat dan dunia ini, harus seimbang. Itu pengendikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tidak akan bagus apabila belum dinamakan bagus kamu mencari akhirat tok, tapi dunia tidak kamu cari. Dan kamu mencari dunia tok, itu akan lebih parah dan akan lebih jelek. Akhirat kamu tinggalkan. Maka dua-duanya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita bisa seimbang, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Ada kesulitan, ada rintangan, ada cobaan, gesekan, bahkan akan perpecahan. Itu sudah wajar, tapi diatasi dengan sabar dan lapang dada. Yang musyawarah, insya Allah Allah akan senang dan rahmatnya Allah akan diturunkan. Kerambi batik dari Pekalongan, senajan setitik bisa jadi langganan. Sekian himbauan seruan dari Agus Salim. Apabila ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan kekeliruan karena kebodohan dari kami sendiri. Ada udang di balik batu, apabila ada umur panjang bisa bertemu. Kata orang Jawa, burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih dan cukup sekian. Selamat berjuang dan bermusyawarah. Semoga dapat ridho dari Allah. Ketupat tutul santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.